Halo semuanya, kembali lagi di Suara Berkelas. Aku Bila Franov, happy sekali karena aku bakal sharing ke kalian 4 obrolan daging bareng 4 narasumber Suara Berkelas. Yang dimana obrolan ini itu bakal membantu teman-teman yang sempat ragu dengan diri kalian sendiri. Terutama dari kacamata berpikir kritis ke percaya diri. Yang pertama aku ingat banget ketika ngobrol dengan Abigail Limuria. Ada poin menarik dari Abigail yang aku tangkap, yaitu banyak dari kita itu memahami sesuatu tapi ingin sharing ke orang lain, dalam tanda kutip ingin kelihatan pintar. Menurutku bahaya kalau kita ingin kelihatan pintar doang. Lebih baik kita fokus menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami ke orang lain, agar orang lain yang dengar itu juga merasa pintar setelah dengar kita. Dan itu yang aku maksud the real storyteller. Cara mikir itu, especially di dunia sekarang ya, ada 3 sih menurut gue. Yang 1 sama 2 mungkin rada kontradiktif, tapi sebenarnya enggak. Yang pertama itu harus open minded. Oke. Open minded itu yang dimana kita harus terbuka sama informasi baru. Dan terbuka itu bukan sok-sok terbuka main-main gitu yang kayak ya gue dengerin apa tuh kan salah ngaco kan ngedengerin untuk hate watching atau apa, enggak gitu, tapi beneran terbuka untuk informasi baru atau pandangan baru dan sebagainya. Open minded itu sangat dibutuhin untuk dunia yang terus berkembang. Nah tapi yang kedua itu skeptisisme, yang dimana gak semua yang kita terima itu harus ditelan mentah-mentah, bahkan jangan. Semua yang kita terima itu diskeptisin dulu sampai ada bukti yang tepat baru kita terima. Oke. Gitu. Nah, artinya apa? Untuk kita bisa ada healthy open mindedness dan healthy skepticism yang jalan bersamaan, kita perlu filter di otak kita dulu nih. Kita perlu mental model framework berpikir untuk bisa filter informasi-informasi baru gitu. Supaya informasi yang kita terima walaupun kita terbuka, tapi kita bisa dengan sehat assessnya bisa sesimpel kayak ini tahu dari mana, sumbernya dari mana sih, terus kita telusurin sumbernya, apakah datanya relevan untuk kesimpulan tadi. Jadi kita bisa lihat tuh premis sama kesimpulan make sense apa enggak, datanya cukup enggak, datanya udah diverifikasi belum, siapa yang danain riset ini misalnya. Nah pertanyaan-pertanyaan gitu aja gitu, itu tuh filter-filter yang harus kita terapkan untuk skeptisisme yang sehat gitu, bukan skeptis yang nggak sehat yang akhirnya jadi orang nyebelin gitu kan ya. Nah kayak gue bilang yang sehat gitu. Dan abis itu yang ketiga itu menurut gue kita harus rela untuk gak bikin kesimpulan cepet-cepet sih. Oke. Karena kadang orang tuh kesandung mikirnya jadi ngaco bukan karena dia bodoh loh, tapi karena dia pengen bikin kesimpulan buru-buru. Aku suka itu. Tapi ketika kita slow down, apalagi untuk bikin kesimpulan tentang topik yang sangat kompleks gitu ya, kita slow down, kita consider dulu nih, kita ikutin lah filter-filter yang tadi aku omongin, kita biasanya akhirnya akan arrive to a conclusion yang lebih akurat gitu. Jadi nah tapi itu kan penyakit zaman sekarang yang dimana kita tuh di-expect untuk bikin opini secepat itu. Ini ada isu ini, menurut lu gimana? Ayo, lu di sisi siapa? Gitu kan. Kenapa harus buru-buru? Ya abis itu besoknya udah ada isu baru. Abis itu besoknya ada isu baru lagi. Besoknya ada 5 isu baru lagi. Apa opini lu untuk semua itu? Nggak bisa, kadang tuh sebuah isu tuh kompleks, apalagi dunia kita civilization makin kompleks. Jadi aku tuh termasuk orang yang bikin form an opinion yang sangat lama ya bisa dibilang. Yang lumayan lama, karena aku nggak nyaman sih diburu-buru bikin sebuah opini tentang sesuatu yang kompleks, yang aku belum sempat investigasi sampai gimana banget gitu, yang harus cepet gitu. Wah itu bahaya bisa tuh. Impuls untuk bisa terlihat paham dengan cepat itu tuh kurang oke ya menurut aku. Itu tuh yang bikin banyak orang bisa kesandung sih. Ya, yang poin terakhir tadi tuh aku mengiyakan atau wah ini bener banget sih, karena akhir-akhir ini itu gampang sekali aku menemukan fakta-fakta baru yang 2 hari kemudian aku udah nebak kayak ini nggak akurat deh 2 hari yang lalu. Iya. Jadi kayak jadi kalau dibikin quotes kayak misalnya kadang kita selalu
ngejudge orang lain dari action mereka gitu. Dan kita kasih toleransi ke diri kita sendiri dengan ngejudge diri kita by intention. Padahal kita nggak tahu intention orang seperti apa kan. Kayak let's say action dia tiba-tiba kerjain A, B, C, D. Padahal kalau kita ngomong sama dia, datang suara berkelas, aku tanya intensinya kamu apa, bisa jadi itu positif sebenarnya. Tujuannya tuh baik, cuma dipelintir sama banyak orang di dunia sosial media sekarang, itu malah dianggap aneh-aneh. Nah, komentar-komentar orang kan kayak bisa jadi skeptis, tapi versi yang gak sehat. Jadi semakin ribet jadinya. Iya, ada bedanya juga ya sebenarnya skeptis sama sinis ya. Skeptis itu sebenarnya emang lagi mirip kayak idealis ya. Got a bad name. Padahal esensinya itu adalah kan withholding belief sampai ada sufficient evidence, atau artinya gue nggak mau percaya dulu sampai buktinya cukup nih untuk gue ngerasa nyaman untuk percaya gitu. Dan menurut aku itu adalah posisi yang sangat fair dan sehat. Skeptis, makanya healthy skepticism aku tadi pakai itunya. Sinis itu ya prasangka buruk aja ya ke semua orang. Dan itu menurut aku sinisisme itu adalah sebuah state of mind yang harus dihindarin sih. Oke, let's say sekarang kalian sudah tahu cara berpikir lebih kritis ya. Tapi pertanyaan simple, gimana caranya menyelaraskan apa yang ada di pikiran kita ke aksi-aksi kita? Gimana caranya aksi-aksi kita tersebut itu bisa berkontribusi ke orang-orang di sekitar kita, bahkan ke level orang yang gak kita kenal, termasuk di dunia kreatif gitu. Dan cara simple untuk menggali potensi dirimu yaitu dengan beraksi. Adanya output yang kita keluarkan sampai kemudian di mata orang kita tuh jago banget gitu. Kayak kok bisa menemukan passionmu, padahal passion itu juga outputnya. Ada momen ketika aku ngobrol dengan Pak Hendra, beliau adalah salah satu dosen dari Aceh. Kita ketemu di Aceh dan akhirnya aku ajak beliau ke Jakarta untuk ngobrol di Suara Berkelas. Insight dari beliau itu menarik banget, terutama untuk kalian yang masih bingung cara menggali potensi diri. Dalam talent mapping itu ada 4E ya. Apa pekerjaan atau aktivitas yang membuat kamu enjoy? Enjoy dulu ya. Kamu coba catat. Kamu bisa ya secara mandiri buat portofolio sendiri ya. Ya misalnya apa yang membuat kamu enjoy gitu ya. Enjoy kan gak cukup. Apa yang membuat kamu easy, gampang melakukannya. Orang minta tolong ya. Orang kamu minta tolong. Bahkan kamu gak perlu orang lain mungkin bisa lakukan. Pernah gak melihat, kita gak pernah belajar apapun, tapi kita pernah, otak kita bekerja seperti manual book. Kita bisa pasang TV sendiri, kita bisa benerin AC sendiri. Barangkali dia punya bakat yang arah ke sana. Itu tadi ya, enjoy, easy. Dan ketika melakukan sesuatu, selalu bisa kasih versi terbaik kita. Excellent. Gitu Bill. Dan yang ketiga ini, ketika diulang lagi, earn namanya, pengulangan, kita tetap bisa memberikan 4E itu. 4E itu adalah easy, enjoy, excellent, dan earn. Gitu. Dan ini perspektif yang barangkali mungkin orang menganggap itu biasa aja. Bill, mungkin kalau saya cerita, saya bisa nulis lagu. Saya bisa jadi komposer sebuah lagu. Saya bisa nulis artikel. Saya bisa nulis jurnal. Saya senang membaca banyak. Saya bisa menghabiskan waktu cukup banyak di situ. Dan lain-lain. Karena saya punya bakat developer dan learner. Developer dan learner. Dan saya selalu senang membantu orang dan membantu orang untuk maju. Itu biasanya orang-orang yang latar belakangnya bakatnya developer itu dia punya barangkali bisa menjadi guru, dosen, pendidik, trainer gitu. Dan saya juga punya bakat learner. Learner di sini itu adalah orang bilang dia multitalenta ya, dia belajar ini gitu. Nah kalau teman-teman di luar sana ngerasa bisa ngelakukan ini, itu dan itu, coba catat deh. Di mana saja kamu kuat. Dan di mana saja kamu kuat, di mana saja kamu enjoy melakukan itu, dan excellent dan earn, dan juga kamu bisa easy juga, yang 4E tadi, dan kamu coba catat aktivitas-aktivitasnya. Dan di aktivitas itu ada nggak yang kamu merasa sebenarnya saya pengen loh ikut ini dulu, tapi kayaknya ngerasa ini bukan, seperti kayaknya malu kayaknya nggak mungkin gitu. Orang kan punya hal-hal yang seperti itu, Bill. Nah kalau kita sudah melakukan itu, nah catat dengan benar, walaupun nggak ikut di assessment full, itu sebenarnya bisa kita kenalin. Dan apa yang paling best di situ ya, yang paling tadi kalau saya Bill, apa yang paling orang lain minta tolong sama saya.
Biasanya itu menyelesaikan sesuatu karena saya melakukan cepat dan saya nggak mau lambat dan saya selalu quick respon Ya. dan selalu senang kasih tahu ini udah selesai. Oh, oke. Ya, Oke. itu. Komunikasi juga sih. Komunikasi ya. juga bakatnya gitu kan ya. Atau pernah nggak Bill, kalau pernah punya pengalaman ngantor, orang-orang itu kan kita sebenarnya ya, kita nih ya terutama muslim ya gitu ya, saya lihat perspektif itu. Kalau kita bekerja, kan ada istilahnya kita masuk jam 8 pulang jam 5. Atau ada yang masuk jam 9 pulang jam 5 gitu Yeah. kan. Artinya 9 to 5 ya. Yeah. Tapi pernah nggak ngelihat ada orang di kantor 4.30 rangselnya udah di belakang? Ya. Yang udah tunggu aja tuh belnya bunyi dia akan cabut gitu Yeah. kan ya. Itu biasanya kita nggak bilang dia bukan orang yang tepat ya. Tapi mungkin ya mungkin kurang enjoy di bidang itu. Tapi biasanya orang yang enjoy dia mau berlama-lama waktu walaupun ya dia nggak siap-siap banget juga tasnya di rangsel tapi dia udah punya prediksi-prediksi. Jarang kan orang bekerja ketika udah selesai misalnya Bilal tuh atasan saya misalnya kasih pekerjaan sama saya dan tolong Pak Hendra kerjakan ini gitu. Terus saya kerjakan. Jarang kan yang bilang Pak Bilal ini pekerjaan udah selesai apalagi bisa saya bantu Pak. Itu bakat. Ya dia artinya responsif, dia terus mau membantu orang lain. Itu developer tadi ya. Pernah nggak melihat orang yang hobinya ngumpulin barang? Ngumpulin barang kayak kolektor Ya, gitu. kolektor. Kalau beli sepatu kotaknya nggak boleh hilang. Mesti ada di kamarnya, dia susun gitu ya. Ya mungkin dia punya bakat belief juga. Artinya yang dia mengumpulin dulu sesuatu yang nanti mau dia baca kapan-kapan barangkali walaupun ya nggak boleh juga ngumpulin barang terus tapi ya jadi numpuk sampah nggak kepake dan lain-lain. Atau pernah nggak Bill ngelihat orang datang ke sebuah acara yang mewakili ayah ibunya misalnya untuk menggantikan ayahnya ke sebuah undangan resepsi atau yang lain-lain dan ketika ayahnya tanya udah hadir nggak acara tadi udah terus kamu ketemu siapa aja? Nggak ada, saya ngelihat orang rame terus saya makan terus saya balik. Kenapa? Ada orang yang bakatnya WOO, kalau orang nggak nyapa dia nggak mau nyapa duluan. Bukan berarti dia sombong Bill. Ya. Artinya dia akan close kalau betul-betul udah kenal orang banget gitu. Ya. Dia baru akan bisa chit chat atau mungkin bisa ngobrol panjang dan lain-lain gitu. Tapi ada orang yang memang dia rajin juga ya tapi bakatnya memang dia malu aja. Itu salah satu yang barangkali bisa teman-teman kenali. Nah yang saya sebutkan tadi coba dicatat dalam portofolio kita masing-masing. Mana yang paling kuat. Dan mana yang kamu tuh pengen terus terafiliasi dengan itu. Menariknya ada juga orang yang ketika memulai itu dia sadar dia tidak cukup bagus di sana. Dia berani memulai meski akan dianggap bodoh. Meski akan terlihat aneh. Dan itu aku tangkap ketika ngobrol dengan Bhaskara, Hindia. Jujur ketika pertama kali dengar karya Bhaskara ketika COVID, aku juga mikir, ini orang suaranya gak bagus-bagus banget, tapi kenapa enak banget ya lagunya gitu. Dan aku ngobrol dengan Bhaskara di Suara Berkelas, yang dibilang yaitu, lu mulai aja dulu, ada output-outputnya, yang dimana ketika kita berani memulai saat gak bagus, maka pelan-pelan itu kita akan bagus di situ. Maka orang-orang yang tadi meragukan kita akan menyadari bahwa kita tuh bagus banget gitu. Be so good that people cannot ignore you. Poin pentingnya yaitu gak ada orang yang pertama mulai itu langsung jago. Mungkin ada tapi jarang banget ya, jarang banget. Tapi jarang juga ada orang yang udah 1000 kali mencoba masih gak bagus. Karena udah 1000 kali mencoba. Tentu kalau gue ingin mencapai sesuatu cuman ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang gue inginkan ya gue menganggap itu sebuah kegagalan. Cuman belum lama ini juga gue diingatkan sama salah satu anak di tim gue gitu bahwa kadang kita semua lupa bahwa proses itu juga bagian dari outcome gitu loh. Dan semenjak itu gue selalu setuju dengan dia bahwa proses itu adalah bagian dari outcome. Jadi di saat hasilnya tidak sesuai seperti yang gue inginkan, cuman prosesnya itu seperti yang sesuai dengan gue inginkan, gue nggak bisa serta-merta bilang bahwa gue atau tim gue gagal karena gue mendapatkan sesuatu dari situ. Dan sebaliknya gitu, kalau hasilnya bagus tapi prosesnya tidak sesuai dengan yang gue inginkan,
bisa aja gue bilang kalau ini sesuatu yang gue ciptakan bersama kawan-kawan yang tidak sukses pada akhirnya. Jadi semenjak gue berpikir seperti itu, gue banyak menilai ulang. Jadi sebenarnya di mana aja gue gagal dan di mana aja gue sebenarnya tidak gagal gitu. Dalam kacamata dan konteks tersebut, sebenarnya selama gue enjoy sama prosesnya, harusnya sih gue tidak merasa itu sebuah kegagalan ya pada akhirnya. Karena benar kalau kata teman gue gitu, dia kreatif director Hindia, Pram namanya, dia bilang apa gunanya lu menciptakan sesuatu yang bagus banget, lu suka, tapi lu berdarah-darah gitu prosesnya, lu terlalu banyak konflik di dalamnya, terlalu banyak gontok-gontokan di dalamnya, taxing secara emosional buat lu, nggak enak juga gitu, dan lu jadi nggak belajar banyak dari situ. Maksudnya jadi proses pendewasaannya, proses belajarnya sebagai sebuah tim, sebagai sebuah individu jadi nggak banyak. Jadi there's no point in that gitu, cuman ngejar hasil akhirnya doang. Dalam perspektif kayak gitu ya, gue merasa kayaknya selama prosesnya masih gue suka gitu, itu belum gagal gitu loh. Justru mungkin gagal itu di saat dimana yang kayak gue cuman memikirkan outputnya aja gitu, cuman dalam mencapai outputnya banyak hal yang harusnya tidak gue lakukan tapi gue lakukan. Kalau kita zoom out sebenarnya, kayak proses kehidupan ini atau proses kita berkarya juga, gagal itu kan kayak titik-titik kecil ya. Tapi kalau lu kayak pakai kacamata Baskara tadi, itu memang prosesnya gitu, dan itu harus ada bagian dari proses itu untuk menemukan gagal, sampai kemudian orang-orang yang di luar sana, orang-orang asing yang nggak kita kenal itu menemukan karya-karya kita dan mereka bisa anggap itu sukses gitu, atau mereka bisa anggap itu berhasil. Padahal sampai hari ini itu masih kategorinya proses ya. Masih kategorinya keep going gitu. Dan di tengah gempuran orang-orang yang mengejar kesuksesan, atau mereka merasa tertinggal, atau mereka masih merasa gagal sekarang, bagaimana cara lu bisa kasih pesan ke teman-teman yang menonton ini bahwa ya tidak ada yang tertinggal? Ini mungkin klise banget ya, cuman gue percaya bahwa hidup itu maraton gitu, bukan lomba lari. Jadi kalau lu menilai selalu dengan kecepatan orang-orang di sekitar lu akan selalu merasa lu tuh ketinggalan gitu pada akhirnya. Cuman selama lu punya pace lu sendiri yang nyaman gitu, lu jalaninnya dan lu pada akhirnya mencapai finish, menurut gua nggak apa-apa pada akhirnya. Karena gua merasa tanpa lu membanding-bandingkan diri lu dengan orang lain aja, akan ada banyak banget orang di luar sana yang akan membandingkan lu dengan orang lain gitu. Jadi lu jangan nambah-nambah beban itu dengan ikut ngebandingin diri lu dengan orang lain sih pada akhirnya. Lagi-lagi gue tahu itu sulit dan itu klise, cuman nggak apa-apa pada akhirnya untuk bisa define sendiri target lu dan kecepatan lu tuh kayak gimana. Karena kalau pakai standar orang ya pasti akan selalu ada rasa ketinggalan atau ya kurang lah pada akhirnya. Ya, gue setuju sekali. Terutama kayak lu bilang tadi, kayak nambah beban, which is orang-orang ya biasanya lagi di level stres nih, atau lagi di level merasa tertinggal. Terus karena dia semakin sering nge-compare sama orang lain, jadi stresnya tuh kayak nambah layer lagi gitu. Lu stres karena lu stres gitu. Itu sering sekali aku temukan, dan banyak teman-teman yang menonton podcast ini tuh sering sharing hal yang sama, bahwa kok kita ngerasa nggak ada yang support, kok ngerasa dunia ini nggak adil segala macam ya. Dan pelariannya salah satunya menurut gue tuh bisa jadi lewat karya gitu. Buat gue nggak ada orang berkarya cuman karena pengen berkarya aja, karena pasti ada alasannya, dia sadar atau enggak. Kayak dia cuman mau menciptakan estetika dalam bentuk lukisan yang ditaruh di rumahnya sendiri, juga pasti there's something inside her atau inside him yang ngebikin dia mau ngelukis itu gitu, yang bikin dia mau nulis itu. Karena kesenian itu tidak lahir dari vakum gitu menurut gue, nggak lahir dari nothingness, pasti ada sesuatu di balik situ. Dan gue nggak percaya kalau ada orang bilang gue berkarya cuman karena gue mau berkarya aja. There must be something di balik situ yang ngebikin dia mau berkarya gitu. Alasannya semuanya fair. Dan ya kalau buat gue sih, gue menulis itu menjadi bagian dari terapi gue pribadi ya. Maksudnya
menulis lagu itu proses gue untuk mengenal diri gue dan orang-orang sekitar gue gitu. Ini proses umur hidup, dan gue ngerasa dengan menulis lah gitu, dengan menulis lagu lah gue jadi makin kenal gue siapa, apa yang gue rasain, gimana orang-orang gue react terhadap gue atau kejadian di sekitar ya gitu. Gue merasa gue perlu selalu menulis untuk bisa lebih kenal dan menavigasi apapun yang gue rasakan sih. Oke, kamu masih nonton sampai di menit ini. Pertanyaan sederhana kan? Gimana Bil cara kita tahu mana keputusan yang terbaik untuk kita? Mana keputusan yang justru terburuk untuk kita? Aku bingung harus menjawab apa, dan makanya aku mengajak Bang Panji untuk ke Suara Berkelas untuk ngomongin ini. Tentang bagaimana kita tahu apa isi hati kita, apa yang diinginkan oleh hati kita. Jadi keputusan-keputusan kecil kita ambil setiap hari itu sedang membawa kita ke versi kita lebih baik. Bukan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari hanya untuk mengejar validasi dan menyenangkan orang lain. Hingga pada akhirnya kita membenci diri kita sendiri perlahan. Memang agak sulit untuk tahu apakah kita ada di jalan yang benar atau tidak kalau kita tidak mau menoleh ke belakang. Oke, gimana tuh? Jadi Steve Jobs kalau nggak salah yang ngomong, connecting the dots is easier looking backwards. Itu dia lagi di kayak dia pakai toga gitu, kayaknya lulusan kampus apa gitu. Oh, di Stanford Ya, University. mungkin. It's easier to connect the dots looking backwards gitu. You cannot connecting the dots looking forward. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi artinya emang pertanyaan semua orang sih, apa yang kita lakukan benar atau tidak. Tapi sesekali nengok ke belakang untuk ngecek bener nggak ya arahnya gitu. Kita diam dulu sebentar, lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat sekitar, ini bener nggak ya yang mau gue jalanin gitu. Tapi kan orang juga harus punya kompas ya. Ya. Orang juga harus punya dasar pengambilan keputusan dan harus punya arah hidup. Nah sekarang patokan-patokan untuk memastikan kita nggak menyesal dalam hidup atas apapun keputusan hidup kita ke depan. Pertama, kalau menurut gua mah lebih baik pengambilan keputusan hidup kita yang nentuin kita, jangan orang lain. Di dunia ini ada banyak sekali zombie, banyak sekali zombie. Gue suka film zombie soalnya. Iya. Dan zombie itu kan sebenarnya udah mati, tapi kayak orang masih hidup kan gitu kan. Iya, iya. Nah di Indonesia, di dunia bahkan itu banyak banget orang yang kayak masih hidup, tapi sebenarnya jiwanya udah mati. Cuman dia gitu, dia bangun pagi terus ya bergerak aja, otomatis aja. Kayak zombie pada umumnya gitu, bergerak gitu, mengikuti instingnya, ngikutin impulsnya dan segala macamnya. Orang-orang zombie ini jiwanya mati karena sebenarnya nggak pernah dirawat untuk tetap hidup gitu. Dia nggak tahu dia sukanya apa, cintanya apa, maunya apa, nggak tahu dia. Cuman dia jalanin aja hidupnya. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia nggak pernah ambil keputusan hidupnya berdasarkan apa yang dia mau, tapi berdasarkan lingkungannya. Contoh, Ya. SD lu di mana? Di Aceh. SD apa? SD 4 Biren namanya. Waktu pindah ke, oh pantesan ada logatnya. Waktu pindah ke SMP apa? SMP 1 Biren. Pengambilan keputusan pindah SMP-nya apa? Karena itu paling terkenal sih di kota itu. Yang terkenal di kota Iya. itu. Teman-teman pada ke sana? Teman-teman, cewek-cewek aku suka di sana semua. Anjay, gokil. Dan itu adalah rata-rata jawaban se-Indonesia. Kalau Iya. kita tanya, kenapa lu pindah dari SD ini ke SMP ini? Karena teman-teman gue di SMP ini. Iya. Nanti pas dari SMP ini, kenapa lu pindah ke SMA itu? Karena teman-teman gue masuk ke SMA itu. Iya. Sama kan, gue juga waktu, gue dari SD Triguna. Terus teman-teman gue masuk antara SMP 29, 19, atau 11 karena itu satu rayon lah pada zamannya. Ya udah Iya. gue pindah ke situ. Dari 29 pindah ke SMA, SMP 29, pengen pindah ke SMA 82, 70, SMA 6, SMA 3 karena satu rayon. Ya udah pengen ke sana juga. Cuman waktu itu nilai gue buruk sehingga gue nggak keterima sama sekali di sini. Iya. Akhirnya gue pindah ke Gonzaga. Iya. Tapi kebanyakan orang faktor penentunya itu orang lain. Nanti dari kuliah, dari SMA kuliah antara temen-temennya masuk
Fakultas Ekonomi Trisakti Ya. atau ngambil Ane atau Ani di Atma gitu, teman-teman yang pada kesana semua, atau ngambil HI Unpar, atau ngambil apa, semua itu karena teman-temannya ada di situ. Atau juga seringkali karena orang tuanya, dia nggak pernah nanya, tapi gue tuh maunya apa ya? Kalau dia nggak pernah nanya gue maunya apa, dia nggak pernah mencari tahu, dia nggak pernah ngasih makan keinginan itu, kemauan si gue ini nggak pernah dikasih makan. Sehingga dia nggak kenal dirinya, semuanya faktor orang lain, tiba-tiba dia menjalani hidup orang lain. Dia menjalani hidup bukan untuk dirinya sendiri. Habis itu dia mikir, ngapain gue ada di sini? Jadilah dia zombie. Nah itu sebaiknya dihindari. Sebaiknya pengambilan keputusan kita dilakukan sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena nanti kita akan selalu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi sama hidup kita. Oh gue begini gara-gara bokap gue sih nyuruh gue begini. Gue jadi begini gara-gara temen gue sih bilang ini kampus yang bagus gitu. Kalau kita kerjanya nyalahin orang lain, kitanya nggak bertumbuh. Karena di kepala kita ruang pertumbuhannya harusnya di situ, di orang lain. Iya. Tapi kalau kita nyalahin diri kita sendiri, kita jadi punya ruang untuk bertumbuh. Kita jadi tahu, oh lain kali gue akan ngelakuin ini. Kitanya lebih pintar, pengambilan keputusan kita lebih baik. Jadi patokan pertamanya adalah pengambilan keputusan hidup dasarnya harus dari kemauan diri kita sendiri. Sisanya kita mesti setidaknya tahu. Nah gini nih, kita mesti sadar kita jenis manusia yang mana. Ada 2 jenis manusia. Oke. Orang yang tidak masalah hidup membawanya kemana, dan orang yang tahu dia mau kemana. Gue punya prinsip orang yang go with the flow, don't know where to go. Masuk akal nggak? Masuk akal. Gue mau go with the flow aja. Ya. Ya boleh sih, tapi dalam hati lu berarti don't know where to go. Karena ngapain go with the flow kalau lu tahu perjalanan lu itu sebenarnya melawan arus? Kan gak masuk akal. Iya. Nah tapi kalau lu mau jadi orang yang nggak apa-apa juga, mau jadi orang go with the flow nggak apa-apa. Tapi kalau mau jadi go with the flow, ya konsekuen. Jangan jadi orang yang go with the flow terus, bete deh gue jadi kayak gini nih. Lu sendiri yang bilang lu go with the flow. Iya. Nah lu mesti tahu dulu lu tipikal orang yang mana. Kalau lu bukan tipikal orang yang go with the flow, don't go with the flow, go against the current. At least know where you wanna go. Dan kalau misalkan lu yang orang yang sebenarnya go with the flow, ya jalanin, nikmati hidupnya aja. Nggak ada tekanan yang mengharuskan lu untuk tahu apa yang lu pengen dalam hidup. Ya. So, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Aku harap video ini itu nggak berhenti di kalian doang. Tapi bisa juga kalian share ke teman-teman yang lebih membutuhkan. Sehat terus semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.